Halo guys, salam jumpa dalam channel kami. Blessed to be a blessing. Nah, kenalin guys, kami dari Ciwi-Ciwi Terupdate. Dan aku, Elhana, dan temanku Grace. Kali ini guys, kita berdua mau membagikan sebuah pengetahuan yang penting banget untuk kalian semua. Dan jangan sampai kalian ketinggalan dengan informasi penting ini guys. So, let's see this video guys. Dalam video kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang keberagaman yang ada di bangsa kita guys, khususnya dalam hidup beragama. Yes, bener banget nih guys. Dan kali ini kita akan membahas tentang agama Hindu di Indonesia. So guys, secara singkat aja ya, agama Hindu itu adalah agama yang dimulai dari bangsa Arya yang pada waktu itu mereka ke India sekitaran tahun 1500 sebelum Masehi dan ternyata membawa pengaruh dalam tatanan kehidupan sosial bagi masyarakat yang ada di sana. Dan uniknya lagi nih guys, akibat integrasi antara bangsa Arya dengan bangsa Dravida atau masyarakat setempat mulai melahirkan yang namanya budaya dalam agama Hindu. Yes, dan agama saudara kita ini guys ternyata bersifat politeisme atau memuja banyak dewa. Seperti nih contohnya, pasti nggak asing ya, pasti pernah denger nih. Dewa Wisnu, Dewa Siwa, dan masih banyak lagi guys. Agama Hindu sendiri teman-teman masuk ke Indonesia itu sekitaran abad keempat yang diketahui berasal dari India yang ditandai dengan kerajaan Kutai dan Tarumanegara yang bercorak Hindu, dan ada juga beberapa prasasti di kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat dengan menggunakan tulisan Pallawa. Ini pelajaran SMA nih. Lanjut Ge. Oke guys, selanjutnya dalam agama Hindu ternyata banyak hal yang unik. Apa saja hal uniknya? Misalnya, sebelum kita masuk ke dalam pura, ada prosesi pemercikan air kepada orang-orang yang akan masuk ke dalamnya. Dan khususnya nih buat para cewek-cewek yang sedang berhalangan, mereka tidak bisa masuk ke dalam pura. Untuk mengawali sembahyangan sendiri itu akan dipandu oleh pemangku atau pendeta dengan menggunakan lonceng kecil yang namanya genta. Tetapi genta yang digunakan itu berbeda antara pemangku dan juga pendeta. Apa sih genta itu? Jadi guys, genta itu sendiri memiliki makna membawa doa-doa tembus sampai ke angkasa yang dihantarkan oleh genta tersebut, termasuk dupa, kukus dupa, juga menghantarkan doa jauh ke angkasa, sehingga vibrasi atau keharuman dupa membawa dampak energi positif dalam jarak yang cukup jauh. Segitu ya Ge. Kali ini kita juga mau lihat nih guys, ada dasar-dasar kepercayaan umat Hindu atau Pancasrada yang penting banget buat kita ketahui. Apa aja ya? Nah, yang pertama nih guys, harus meyakini adanya Tuhan yang disebut Sang Hyang Widi untuk wilayah Bali atau Brahman secara universal. Yang kedua, dengan adanya roh-roh leluhur, kita harus yakin mereka ada. Sukmanya masih ada bersama-sama dengan manusia yang masih hidup. Sukma tuh apa ya? Ya, sukma tuh jiwa ya guys. Dalam Hindu, roh-roh masing-masing leluhur tetap ada di pura. Nah ini nih yang tadi dibilang sukma nih. Temen gue ada yang namanya Sukma loh. Gitu ya? Dan lanjut nih guys. Roh-roh yang masing-masing leluhur tetap ada di pura dan yang ada di rumah masing-masing, yang biasa disebut dengan merajan atau sanggar. Sebab nih guys, setiap rumah pasti mempunyai pura masing-masing untuk memuja para leluhur mereka. Oke El, kalau tadi kamu sudah bahas mengenai kepercayaan dari mereka. Ada juga hal lain
dari kepercayaan mereka loh. Yang selanjutnya adalah percaya hukum karma pala. Nek nanur beci ya beci hasilnya, nek nanur elek ya elek hasilnya. Wait. Artinya apa tuh, Ge? Nggak ngerti aku. Nah, jadi artinya itu, kalau kita menanam kebaikan, maka yang keluar hasilnya adalah kebaikan. Tapi kalau kita menanam kejelekan, maka hasilnya yang keluar adalah kejelekan. Oke, mantap. Jadi ini itu adalah hukum yang paling ditakuti oleh umat Hindu. Karena karma itu pasti akan terjadi. Itulah yang membuat mereka menjauhi perbuatan adadharma atau perbuatan yang menyimpang dari ajaran Weda, melainkan melakukan perbuatan baik atau insa. Selanjutnya, adanya purna bahwa atau reinkarnasi, yaitu akan terlahir kembali karena di dalam ajaran Hindu kita akan menyatu kembali dengan Sang Pencipta ketika roh manusia itu sudah benar-benar suci kembali seperti pada waktu pertama kali dilahirkan. Sebab pada saat baru dilahirkan, manusia itu dalam keadaan suci adanya. Ketika banyak perbuatan baik, maka rohnya akan semakin suci bersih. Tetapi jikalau masih terlalu banyak perbuatan kejahatan di dunia, maka rohnya itu masih kotor, sehingga tidak layak untuk mendekat kepada Sang Yang Widi. Hari Raya agama Hindu mengenal yang namanya Hari Raya Galungan dan juga Kuningan. Apa sih Hari Raya Galungan dan juga Kuningan? Hari Raya Galungan melambangkan kemenangan kebenaran yang hakiki melawan ketidakbenaran. Sedangkan Hari Raya Kuningan merupakan rentetan Hari Raya Galungan karena sudah berhasil mengalahkan keangkuhan, kemurkaan. Maka diberilah anugerah dari Tuhan dan diperingati dalam Hari Raya Kuningan dengan nuansa semuanya berwarna kuning. Kenapa sih semuanya harus bernuansa kuning? Kenapa, Ge? Jadi warna kuning ini menggambarkan kemakmuran dan kesentosaan. Hari Raya Galungan terjadi 6 bulan sekali yang disebut dengan Pawukon. Ada juga Hari Raya Nyepi 1 tahun sekali. Untuk Hari Raya Galungan sendiri akan terlihat dengan adanya penjor di tepi jalan sebagai simbol kemenangan. Sedangkan Hari Raya Nyepi memperingati Tahun Baru Saka dan saat itu juga dibuatkan ogoh-ogoh yang menyerupai buta kala yang dipercayai sebagai setan yang suka menggoda manusia dan juga merupakan simbol dari keangkara murkaan. Dan ogoh-ogoh tersebut akan dibakar semua sehingga setan akan hilang. Dan Hari Raya Nyepi dapat menjadi hari raya yang tentram dan damai yang disertai dengan prosesi ngruwat jagat atau korban suci pada alam semesta. Adapun nama-nama korban suci, Mancaro itu adalah Eka Sato, menyembelih 1 ekor ayam yang berwarna-warni. Ada pula yang tingkatannya lebih tinggi, yaitu Pancawarna. Pancawarna sendiri ada 5 ekor ayam yang disembelih dan disuguhkan kepada para butakala agar mereka tidak menggoda manusia, dan setelah didoakan maka sifat dari butakala akan berubah menjadi sifat-sifat dewa. Keren ya, ternyata ada arti-arti dari hari-hari raya teman-teman kita, saudara kita agama Hindu. Dan ternyata selain itu juga ada nih doktrin agama Hindu. Dan ada 3 penyebabnya, yaitu 3 penyebab hidup bahagia yang namanya Trihita Karana. Keren ya namanya ya. Yang pertama nih guys, harus berhubungan dengan Tuhan sebaik-baiknya. Ingat ya guys, harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan, jangan dengan doi mulu. Yang kedua nih guys, berhubungan baik dengan manusia selain dengan Tuhan, berhubungan baik dengan
manusia atau sesama kita ya guys. Jadi yang lagi musuhan sama temennya cepat-cepat berdamai ya. Kemudian guys, yang ketiga, berhubungan baik dengan alam semesta dan pandangan terhadap agama lain. Misalnya tatuamasi, saya adalah kamu, kamu adalah beliau. Artinya semuanya sama kebenarannya pada Sang Pencipta. Sekarang kita akan masuk ke dalam praktek peribadahan di agama Hindu. Jadi mereka ada 3 pembagian tempat. Kira-kira apa saja sih pembagian tempat mereka? Yang utama yaitu mandala untuk persembahan. Yang bagian tengah adalah Madhya Mandala. Ada bangunan besar, wanitalan atau pendopo. Ini adalah tempat untuk mensila karma, yaitu tempat untuk bersosialisasi umat. Dan ada juga guys, namanya dapur suci. Jadi kalau selesai persembahyaan, ada prasadang, yaitu memberikan kepada umat atau suguhan. Halaman yang paling luar, yaitu Nista Mandala, yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan pancayahnya, yaitu 5 pengorbanan suci. Jadi guys, dalam agama Hindu ada 5 pancayahnya. Paling luar untuk mempersembahkan kepada leluhur yang sudah meninggal. Ada juga manusiayahnya, yaitu selamatan saat lahiran. Resiyatnya, pitrayahnya, dan butayahnya. Keren ya, ternyata tempat ibadah pun harus dibagi-bagi nih. Terus nih guys, ternyata kita juga bakalan belajar tentang praktek peribadahan. Dimulai dari mana ya? Yaitu dimulai dari sembahyang yang dilakukan oleh pemangku atau pemimpin agama dalam agama Hindu. Ketika pemangku menaikkan sembahyang, maka umat yang lain menaikkan kidung pujian. Antara seni dan doa menyatu menjadi satu pujian yang diiringi oleh gamelan. Kalau dibayangin kayaknya ini khusyuk banget ya. Kemudian nih guys, pemangku melakukan pemujaan Trisandya yang dilakukan pada pagi hari sebelum matahari terbit. Siang pada saat matahari tepat berada di atas kepala kita. Dan sore hari yang dianggap dalam waktu itu umat menjalin hubungan dengan Tuhan. Tetapi pada dasarnya ya guys, setiap waktu itu berhubungan dengan Tuhan. Dan dalam pemujaan Trisandya ini, setiap umat dapat mengikutinya. Setelah pemujaan Trisandya dilakukan, nanti nih dilanjutkan dengan pemujaan Pajasmurah yang hanya diikuti oleh umat dalam hati saja. Kemudian nih guys, ngomong-ngomong tentang agama Hindu, tentu pasti ada juga kitab suci yang mereka pakai. Namanya adalah Kitab Weda. Nah, Weda secara garis besar nih dibagi menjadi 2, yaitu Weda Sruti yang berasal dari wahyu-wahyu Tuhan. Jadi ketika meditasi nih mendapatkan basic dari Tuhan atau bisikan dari Tuhan. Itulah Weda Sruti guys. Bisa juga dari tafsir-tafsir para maharsi yang disebut dengan Weda Smrti. Ada juga kitab suci Itihasa yang isinya berupa cerita seperti cerita Ramayana ini nih. Ramayana, Ramasinta nih pasti Udah populer gitu ya di kalangan anak muda ya. Yang nggak nonton nggak afdol nih. Dan jika kalau dihitung secara keseluruhan, ini jumlah seluruh kitab ini banyak guys. Ternyata ada 108 kitab suci. Agama Hindu doanya itu spesifik tergantung apa yang mau didoakan. Bahkan bahasa yang digunakan dalam doa itu bisa bahasa Sanskerta atau bahasa Jawa kuno yang digunakan untuk berdoa. Dan juga bisa menggunakan bahasa ibu, yaitu bahasa Indonesia. Jadi agama Hindu itu fleksibel. Ketika umat tidak menguasai bahasa Sanskerta, maka bisa menggunakan bahasa ibu. Jadi guys, itu adalah informasi mengenai agama Hindu.
Yes, bener banget nih. Dari sini kita boleh belajar banyak ya bagaimana cara mereka menghargai ibadah dan sangat sakral. Misalnya nih contoh, mereka aja berpakaian tuh sopan banget loh kalau mau beribadah dan sangat menghormati dewa yang mereka sembah. Mereka juga percaya nih guys, agama Hindu tuh percaya sama karma. Ini suka ngomong tentang karma nih. Nah, ini juga ajaran Hindu pun percaya tentang karma. Dan kalau mereka melanggar nih, bisa-bisa karma itu terjadi dalam kehidupan mereka. Selain itu guys, kami juga belajar bahwa dalam kehidupan mereka sehari-hari ada konsep ajaran tentang kehidupan bagaimana menghargai orang lain dan juga tidak sembarangan membunuh binatang karena semuanya ada resikonya. Jadi ketika kita merefleksikan hal ini, kita harus belajar untuk peduli terhadap lingkungan sekitar dan juga dengan sesama kita manusia sehingga tidak ada yang saling menyakiti satu sama lain. Bener banget nih. Nah guys, ini nih informasi yang bisa kita bagikan tentang agama Hindu ya, Ge ya. Luar biasa ya, dan ini memperluas wawasan kita. Nah, sekian yang bisa kita bagikan, teman-teman. Semoga ini bisa menolong kalian untuk lebih mengenal lagi agama-agama di Nusantara kita tercinta Indonesia. Dan salah satunya adalah agama Hindu. Dan sampai jumpa lagi ya guys di podcast kita selanjutnya. Sampai jumpa. Bye. Bye.